Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan hikmah maulid yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'mun Murad. Falaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam boleh dicobain. Daki gunung bawa kompas. Yang jawab salam saya doain. Habis mulu dan utangnya impas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kebun nanas naik sedan merah, anak kucing menclok di pelana, cuaca panas awak udah mulai rada-rada gerah, takut ada emak-emak kencing di celana. Coba itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim jid wa adim wa tafaddal wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin lawadid. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para kiai, para ajengan, para asatidah yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i yang datang dari Jakarta, yang mudah-mudahan beliau tiba di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat serta selamat, amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Muradi LC, guru kita Ustadz Muhammad, Ustadz Abdul Rajak, Ustadz Asmat, Ustadz Mustafa,
Al Ustadz Naimin, dan segenap para kiai, para guru yang lainnya yang saya tidak tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kita doain guru-guru kita semuanya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat serta barokah. Yang sama-sama kita hormati para sepuh bini sepuh, orang tua kita Ayahanda Bapak Ustadz Amil Arnali, Ustadz Abdur Rojak, orang tua kita Bapak Haji Rojat Joy, pengusaha properti Diamond Green, asli orang Kekupuk Pasir Putih. Juga segenap para sepuh yang lainnya, orang tua kita Bapak Haji Saimar, dan para sepuh bini sepuh yang saya tidak tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Aparatur pemerintahan Bapak Umar, Bapak RW Agus Hambali, dan segenap para RT, bil khusus teristimewa Ketua DKM Masjid Jami Al-Huda Empang Al Ustadz Khairuddin, beserta jajaran panitia peringatan Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, perawan dan perjaka yang hadir pada kesempatan di siang hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita udah dipilih sama Allah, dipilih untuk hadir di tempat yang sangat baik dan mulia ini dalam rangka tolabul ilmi yang dikemas dalam acara peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperakarsai oleh segenap para panitianya. Mudah-mudahan apa yang udah kita korbanin, apa yang udah dikeluarin, harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, Allah jadikan kita mendapatkan bonus dengan keberkahan hidup di dunia tanpa mengurangi kebaikan pahala di akhirat. Amin. Kita hidup di dunia lagi pada nungguin giliran panggilan malaikat Jibril alaihi salam. Maka mudah-mudahan dengan sisa umur kita yang masih ada, yang Allah berikan kepada kita, bisa kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kagak ketang lagi ngaji mah kalau kebangetan disengka-sengka, apalagi panas begini ya. Ujung-ujungannya angop baru kekeset bepan. Ya, Bo, kenapa kita kudu maulid? Kenapa kita kudu, Pak? Kenapa kita kudu memperingati maulid? Hei, karena kita pengen dapat syafaat dari Rasulullah. Al-Hafidh Imam Abu Samah Al-Maqdisi, beliau mengatakan afdalu dzikri fi ayamina dzikra maulidin nabawiyah. Seutama-utamanya peringatan pada zaman kita sekarang ini kita ada di akhir zaman yang panas bumi udah ningkat, ombak laut udah makin tinggi, mata angin udah susah ditebak, pulau kecil udah banyak yang kelelep, hutan udah banyak yang kebakaran. Kayak kemarin di Hawaii satu pulau kebakar, di Cina topan badai banjir, bukan tibang orang, perawan kanyut, aki-aki kanyut, nenek kanyut, motor mobil kanyut, bahkan ampe pesawat terbang ngikut kanyut. Udah dahsyat. Belum lagi di Libya 12.000 tewas
5.000 sampai sekarang udah guder dicariin belum ketemu. Si Ustadz tahu informasi dari mana sih? Saya baca di Facebook. Ada. Saya main Facebook. Ada follower saya 5.000 mah. Janda B ada 750 mah. Itu dari yang sekel sampai yang gober ada. Ada informasi, Masya Allah. Ini dunia udah luar biasa. Kenapa? Peringatan Maulid adalah merupakan peringatan yang paling utama pada masa kita sekarang ini. Karena zaman sekarang banyak peringatan-peringatan yang justru malah mendegradasi nilai-nilai agama, yang menodai nilai-nilai agama. Maka penting dan perlu kita mengingat lagi bagaimana perjuangan dan dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa utama? Bu, ontong pada ngelamun baik ngapa? Bu, yang pertama kata Imam Al-Hafidh Abu Samah Al-Maqdisi, kita maulid ini yang pertama pada hari sekarang ini yaksurun nasu minas sodakoh. Dengan peringatan maulid banyak orang rajin sedekah. Sedekah itu la tadfa'u sab'ina baban minal bala, bisa mencegah 70 pintu bala. Bala di dunia yang Allah mau turunin, yang tadinya pintunya udah diablagin, digembok, tutup jegrek. Kenapa? Banyak orang sedekah. Tukang sayur laku, tukang pisang laku, pisangnya bukan tukangnya. Ikan laku, ayam laku, air aqua laku, pokoknya pada laku. Sampai tukang pelampang, pelampangnya laku, tukang panggung, sampai tenda orang mati laku. Ya kiai mau udahan dah, emang lagi panennya, ya emang doanya gue biar laku. Ini karang be saya kudunya mah di Masjid Al Hidayah sono. Ada Kiai Haji Fikri Hekal Jainuddin Amjad. Kalau ke Bedak ya saya ke sono. Ngapora ke Bedak ya panitia sini mikirin tuh nombokin. Aduh. Kata DKM romannya si Ustadz lagi usaha bae. Cuman saya tegasin DKM romannya pucat ke mukanya. Masya Allah. Tuh. Banyak orang sedekah. Banyak orang sedekah. Banyak orang yang sedekah. Watajiduna fil ibadah. Diharapkan dengan peringatan Maulid, kualitas dan kuantitas ibadah kita meningkat. Kenapa? Dapat nasihat dari kiai, dapat nasihat dari ajengan, dapat nasihat dari para habaib, dapat nasihat dari para ustazah, diinformasikan tentang pentingnya ibadah, diberitakan kabar gembira adanya pahala sorga, dikasih peringatan bagi pelaku maksiat, diancam dengan siksa neraka. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini semua ibadahnya pada naik, ibadahnya pada naik. Kalau bapak-bapak emang ibadahnya naik melulu di maunya, pada ningkat ibadahnya, kualitas dan kuantitasnya. Amin. Yang ketiga, wa yabduna kasiron minal mahabbati lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada peringatan Maulid manusia menunjukkan dengan banyak rasa cintanya kepada baginda Nabi. Luar biasa. Ini kita hadir di sini, Bu. Emang panas ya gerah ya?
Ya romana pada kekiplik bae itu. Bu, ini kita hadir di sini karena cinta sama Nabi apa karena paros? Hah? Karena Nabi. Tuh, ditunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Maka kita selalu mengucapkan syair dan membaca selawat banyak. Kita baca selawat kepada baginda Nabi. Malahu musbihin pada umatuhu bihi mayamut bihu bihi nalakulal matlabi. Malahu min musbihin, kagak ada orang yang serupa sama Nabi. Nabi mah kagak bisa diserupai sama orang. Bahkan sama Nabi yang lain juga Nabi mah kagak serupa. Pada ummatuhu bihi, umatnya baginda Nabi Muhammad ini berjaya menjadi umat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah lantaran kemuliaan Nabi Muhammad. Pak, ini kita jadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain lantaran kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Tuh. Yang keempat, wa yadhkurunallaha ta'ala katsiran bi anna arsala ilaihim rasulahu liyahfadhum ala sunnati wasyariatil Islam. Di peringatan Maulid manusia banyak berzikir kepada Allah karena Allah udah mengutus Rasulnya kepada mereka yaitu Nabi Muhammad agar mereka manusia dapat menjaga sunnah dan syariat Islam. Alhamdulillah Pak, dapat mau ijo hasanah dari kiai, dari ustadz, ibadah ningkat, pengajian penuh, masjid penuh, sholat jamaahnya, Quran bukan tibang dipajang dibaca. Mantap ibadah kepada Allah, ningkat keyakinan kita kepada Allah. Luar biasa. Maka terbukti dari gejala perbaikan dan peningkatan ibadah dan cinta kita kepada Allah dengan pembuktian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ayat berapa Bu? Ayat berapa Bu? Ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Saya Ismail Haq bin Mustafa Al-Hanafi dalam kitab tafsir Ruhul Bayan juz 7 halaman 158 beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah merupakan jawaban sumpah yang dibuang. Laqad kana lakum, ay wallahi laqad kana lakum, demi Allah sungguh nyata telah ada bagi kalian, fi rasulillahi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi khobar kana muqaddam, uswatun suri tauladan jadi isim kana muakhar, hasanatun yang baik jadi sifat hakikat, menghasilkan yang 4 dari yang 10 kalau kata santri mah. Maka sungguh nyata telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan
yang baik. Yang jadi pertanyaan, Ustadz, apa itu uswah? Apa itu uswah? Syekh Ismail Haq bin Mustafa Al-Hanafi, beliau menjelaskan apa itu definisi uswah, apa itu takrifatnya uswah. Beliau mengatakan al-halatul lati yakunul insanu alaiha pittibai ghairi. Uswah itu adalah perilaku, keadaan seorang manusia yang atas perilaku tersebut wajib diikutin oleh orang lain. Maka ayat ini menakdirkan laqad kana lakum ay laqad kana lakum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun wa sunnatun sholihatun haqquha ayyuk tasabiha ayyuk tada. Sungguh telah ada nyata pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau nama Nabi disebut sautin, ya bu. Kata Nabi, orang koret itu bukan orang yang obyekannya habis meleduk ngelihat orang susah kagak bagi duit, bukan begitu. Orang yang paling medit itu bukan orang yang lagi punya duit, anaknya minta jajan kagak dibagi duit. Tapi orang yang paling koret kata Nabi, al-bakhilu man jukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang koret, orang yang medit adalah orang yang ketika namaku disebut dia melengkeneng baik kagak baca selawat. Melengkeneng baik. Ya, itu namanya orang koret. Makanya kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini memiliki 2 poin. Poin pertama khobariyah, poin kedua insaiyah. Mana poin khobariyah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah malaikat berselawat atas Nabi Muhammad. Solawatnya Allah bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Solawatnya Allah bukan sallallahu ala Muhammad. Tapi solawatnya Allah adalah ar-rahmah wa ta'zim. Allah memberikan rahmat dan Allah mengagungkan baginda Nabi. Jadi kalau ada orang Pak, nama Nabi disebut lalu dia kagak baca selawat, berarti dia kurang mengagungkan baginda Nabi. Jadi saya main ini berasaknya doang. Entar ngedebuknya mah Kiai Samsul yakin, Kiai Ainul yakin. Pokoknya tenang we Bu, sabar. Orang resep gue diresep-resepin baik. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Tuh. Yang kedua insaiyah atau amar. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang pada beriman, ini amarnya pakai ya, kemudian ayo, kemudian hak tandeh, yang diseru masih abstrak. Tuh kalau kata santri mah, Bu. Jadi kalau yang ngerasa beriman, baca selawat salamlah kepada baginda Nabi. Tuh. Makanya orang dulu mah kalau maulid seru. Alhamdulillah di sini mah masih lagam dulu ya. Ya, no kayak Pak RW Sanusi.
inda masadul mahamil watana dauli rohili jituhum wadam usail kultukit liya dalilu ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Luar biasa. Balik lagi lakon kana lakum ya Bu. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan buat kalian, suri tauladan yang baik, sunnah yang baik yang wajib diikutin. Jadi hukumnya nyontok dan ngikutin Rasulullah hukumnya wajib. Tapi nyontok ama ngikutin manusia biasa kagak wajib. Emang apa Ustadz begitu? Pan baginda Nabi mah perilakunya semua maksum, dipelihara oleh Allah daripada segala perbuatan tercela apalagi dosa. Baginda Nabi mah jangankan perbuatannya, ucapannya aja, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda Nabi mah ngomongnya kagak asal ngecaprak, tapi berdasarkan tuntunan dari Allah. Tuh. Singkat cerita, apa uswah hasanahnya Rasulullah? Uswah hasanahnya Rasulullah dalam kitab tafsir dijelaskan kasabiti fil harbi. Rasulullah teguh, Rasulullah mantap kalau udah maju ke medan perang, pantang balik mundur ke belakang. Makanya berhasilnya ini peringatan maulid atau tidak bisa dilihat entar setelah peringatan maulid. Kalau ada yang belum selesai maulid dia udah pulang, berarti dia belum mengambil uswatun hasan. Dah segitu baik. Yang penting pulang ada bolehnya. Ngaji apa Ustadz Murad? Lakon kana lakum begitu. Yang kedua, yang ketiga, baginda Nabi itu doanya begini Bu. Nih, doanya Nabi nih. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni saghira fi aini wa kabira fi ayunin nas. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai nyukur. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang kecil kalau ngelihat diriku sendiri. Sementara di hadapan manusia aku ini orang besar. Bu, Abu Ubaidillah Hujaifah ibnul Yamani, beliau berkata, aku pernah sholat di belakang baginda Rasul, sholat malam. Ibu suka sholat malam Bu? Suka sholat malam Bu? Sholat apa? Sholat apa? Sholat tahajud. Kata Abu Abdillah Hujaifah ibnul Yamani, aku pernah sholat di belakang Rasulullah. Rakaat pertama, surah yang beliau baca setelah Fatihah, surat Al-Baqarah. Surat, aku menyangka, aku mengira ini roman-romannya baginda Nabi baru ruku kalau udah 100 ayat surat Al-Baqarah dibaca. Ternyata begitu sampai ke 100 ayat baginda Nabi nyelonong bae bacaannya. Kata Abu Abdillah Hujaifah ibnul Yamani ngomong lagi dalam hatinya, ini mah romannya baginda Nabi kalau udah selesai baru ruku. Ternyata selesai surat Al-Baqarah dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dikit apa banyak? Al Imran selesai disambung sama surat An-Nisa. Kalau ketemu ayat yang di dalamnya doa,
Nabi mohon kalau ketemu ayat yang di dalamnya ada ampunan, Nabi istighfar. Kalau ada ketemu ayat yang di dalamnya menceritakan tentang kebesaran Allah, Nabi tasbih. Kemudian Nabi ruku, lamanya ruku selama ketika beliau berdiri di dalam sholat, habis Fatihah baca Al-Baqarah, habis Al-Baqarah baca Ali Imran, habis Ali Imran baca An-Nisa. Kira-kira ada kagak orang kupu, orang perigi, orang sawangan yang sembayangnya model begitu? Hampir kagak nemu. Sembayang 5 waktu go johor yang dibaca kul huwallah sama kul jurabinas. Bayang asar kul huwallah sama kul jurabinas. Bayang maghrib kul huwallah sama kul jurabinas. Giliran sembayang isya kata malaikat raqibah ma'atid ngobrol bagian ini antum catat dulu. Paling gak kul huwallah sama kul jurabinas. Tuh, makanya Nabi mah sholat malamnya kakinya sampai bengkak. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tidur sekamar sama Nabi. Kamarnya kecil, gelap. Yang namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Bu, hidupnya beliau itu dengan baginda Nabi sangat harmonis dan mesra. Begitu mendusin Sayyidah Aisyah rampa-rempe. Ibu sokan rampa-rempe apa kagak? Yang rampa-rempe berapa apa ibu? Hah? Apa yang dirempe? Waduh, korban rampa-rempe roman ini. Begitu lagi rampa-rempe kecemak. Kakinya baginda Nabi munjung, kakinya baginda Nabi dirasa-rasa, aduh gini si Aa gang, ternyata baginda Rasulullah itu kalau sholat malam berdirinya lama, berdirinya. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal yang sedemikian itu? Bukankah engkau ini dosamu telah diampuni baik yang lalu ataupun yang akan datang? Apa jawab baginda Nabi? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh senang kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Syukurnya Nabi rajin sholat malam. Kita mah kadang-kadang kalau lagi girang malahan ayeng-ayengan bay ya, aprak-aprakan lulu. Nabi doanya Allahumma ij'alni saburo, sabar. Ada kisah yang menarik, Bu. Dalam kitab Ukudul Lujen. Ini kitab dulu dibaca sama perawan. Nama kitabnya Ukudul Lujen. Ini menjelaskan tentang hak suami, hak istri. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jata yaumin ala ibnatihi. Suatu ketika baginda Nabi pernah datang ke rumah putrinya tercinta yang tersayang, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Pawajadaha tathinu sa'ira 'alar roha wa hiya tabki. Begitu Rasulullah masuk ke rumah putrinya tersayang tercinta, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ketika itu lagi giling gandum pakai batu besar sambil nangis. Bu, yang namanya orang tua kadang-kadang kan sokan dateng rasa kangen sama anak ya. Yang namanya orang tua kadang kepikiran baik sama anak, bener. Biar kata itu anak hidup kaya raya, serba kecukupan, tidur misah karena udah berkeluarga.
Tapi yang namanya orang tua mah kadang-kadang kepikiran baik sama anak bener. Nih anak gua ngapa kagak nyaba-nyaba, nih anak gua ngapa kagak datang kemari, punya duit apa kagak, udah madang apa belum. Iya, itu orang tua. Makanya kata pepatah, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang jalan. Ngapa? Kalau emak mah selama masih hidup, selama dia belum mati berpulang ke rahmatullah, masih mikirin anak baik. Ya. Tapi kalau anak mah kadang-kadang emaknya masih hidup udah hampir kagak dipikirin. Bener apa bener? Kalau ada orang kekupu, kalau ada orang sawangan, dia hidup di bawah garis kemiskinan, tapi dia bakti, dia berakhlak mulia, dia mampu mendapatkan ridho dari orang tuanya. Demi Allah 10 tahun 20 tahun yang akan datang dia bakalan jadi orang yang kaya raya. Amin ya robbal. Tapi walaupun ada orang yang hidupnya mewah, jabatan tinggi, duit banyak, mobil mengkilat, gedung bertingkat, uang berlipat, kalau dia kagak bakti, kagak berakhlakul karimah dengan orang tua, maka demi Allah 10 tahun sampai 20 tahun yang akan datang dia bakalan jadi orang yang paling keblangsat di dunia. Naudzubillah summa naudzu. Singkat cerita, nangis. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah itu Bu menikah dengan Sayyidina Ali usia 15 tahun. Usianya masih muda. 1400 tahun yang lalu tanah Arab itu masih langka orang. Rumah yang paling keren cuman persegi, itu juga kagak lebar 3x3. Yang lain banyakan berpindah-pindah, bahkan di tenda. Masjidnya aja tiangnya masih batang korma. Ketika itu jangankan buahan, pohonan aja langka. Beda sama kita. Kalau kita mah zaman dulu masih banyak kebun. Tapi kalau di Arab zaman dulu boro-boro ada kebun. Langka. Langka ada kebun, adanya kebun korma. Nangis. Kira-kira Bu, kalau kita main datang ke rumah anak, itu anak lagi ngisrek di pojokan dia nyumput. Baru muter-muter batu giling gandum. Nangis be kita, hati kita bingung apa sedih? Bingung apa sedih? Sedih. Rasulullah nanya anaknya, "Mayabkiki ya Fatimah la abkillaha." Aina Fatimah neng, anak baba, apa yang udah nyebabin neng nangis, ngisrek baik? Baba kagak bakalan nangisin neng kepada Allah hanya karena baba ngeliatan tetesan air mata neng, kata baginda Nabi. Waktu itu kalau mau bikin roti gandumnya giling dewek. Zaman emak kita masih pada muda, kalau mau ngejak kue bungkus numbuk di lesung. Bener apa bener? Keplak kepluk, keplak kepluk, keplak kepluk, keplak kepluk. Ntar diayak. Ayak. Asal habis diayak diadonin. Diademin. Marut kelapa. Entar digongseng pakein gula merah namanya unti. Dibungkusin pakai daun pisang, dikukus. Itu gue ketemunya kalau mau selamatan, mau hajatan, mau muludan, mau rajaban. Enak bener tuh kue bungkus. Kenapa? Makanan masih langka. Belum ada martabak keju. Zamannya belum ada kebab. Belum ada seblak waktu itu mah. Apalagi colek-colek nyam-nyam mah. Emang makanan itu yang enak udah. Enak itu. Bocah karang mah kagak kenal. Bocah karang Bu kalau kita kasih kue bungkus dibuat bercanda main bagel-bagelan sama temennya. Kurang asem bener itu.
Singkat cerita, ngomong nih Sayyidah Fatimah, ya abati abkani hadarur roha wasuglul baiti baba. Saya nangis bukan lantaran habis berantem sama Bang Ali. Saya nangis bukan lantaran habis diomelin sama Bang Ali. Saya nangis bukan lantaran Bang Ali kagak pulang-pulang. Saya nangis bukan lantaran kagak dibagi duit sama Bang Ali. Abakani hadarur roha wa suglul baiti. Tapi saya nangis baba lantaran beratnya ini penggilingan batu gandum. Tenaga saya kagak kuat dan sibuknya pekerjaan rumah. Masya Allah. Bu, kalau ngerjain pekerjaan rumah kan capek ya Bu. Ya Bu. Alhamdulillah. Istri saya sama begitu. Ngerjain kerjaan rumah. Dari sebelum subuh udah bangun. Masak, nyuci, udah luar biasa. Ibu-ibu begitu. Sayyidah Fatimah ketika itu usianya masih sangat muda. Seorang wanita yang muda, tenaganya tidaklah seperkasa orang laki. Nangis. Ahlan wa sahlan guru kita Syekhul Mahbub Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Alhamdulillah. نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Singkat cerita Bu, baginda Nabi pajalasa indah duduk di samping Sayyidah Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah ngomong, ya abati min fadlika tas'alu alian ayastariyali jariyatan litu'inani ala tohini wa ala sugdil baiti. Baba makan orang terhormat, baba mah orang wibawa. Coba dah baba ngomong sama Bang Ali, biar Bang Ali mau beliin budak wanita yang nanti bakalan bantuin saya giling gandum dan nyelesain pekerjaan rumah. Nabi kagak ngomong apa-apa. Orang tua yang baik ketika anak mengeluh tentang keluhan rumah tangganya, cukup orang tua jadi pendengar yang baik. Ontong jadi orang tua, begitu anak ngeluh rumah tangganya, orang tuanya kepo. Apa kata emaknya? Gua kata gua untung kawin sama bocah bugeg. Mau bae lu sama bocah bugeg. No si Anu mah tadi gua ketemu no bininya. Masa lo yang dulu mantan pacar lu. Kalungan emasnya gua segede rantai monyet. Gelang keroncongnya gua sampai sikut lah, coba itu. Tuh anak dikata gitu mungkin anggres. Makanya Bu, kebahagiaan bukan terletak pada logam mulia. Tapi kebahagiaan terletak pada hati yang mulia. Yang mulia. Biar kata hidup sederhana, makan cuman pakai pepes peda, anak soleh dan soleha, suami setia, tidak berpaling kepada janda, dijamin hidup bahagia bagaikan di sorga. Coba itu. Tuh, makanya nih bapak-bapak, Pak, jangan tinggalkan yang baik hanya karena tergoda dengan yang menarik. Betul? Emang mengapa bisa begono Ustadz? Karena yang menarik belum tentu baik. Ingat bini kita waktu susah, membina rumah tangga dari awal, berjuang sampai goser-goseran, ampun-ampunan. Begitu udah kaya kerjaannya ngecat WA baik, jablay online. Aduh. Bini dewek mah kagak pernah ditanyain mau makan di mana. Wanita yang bukan muhrim lagi ditawarin, giliran makan di mana? Tuh coba dah.
Tapi ibu-ibu juga kudu punya pikiran. Iya Bu, kudu punya pikir. Jangan laki doang dicangcang, orang boleh kemana-mana. Bini juga servisnya kudu ditingkatin. Pelayanannya kudu ditingkatin. Wajah kudu dipermak. Sebab sebaik-baik wanita ida nadorta sarotka. Kalau dipandang sama laki, hati laki girang. Ini kan kadang-kadang ada bini yang begitu lakinya mandang, hati laki malah jadi bingung. Ada orang yang begitu. Tuh, modalin. Kalau laki sakit, urusin, jangan dipoto buat status. Ini mah laki sakit dipoto, ngejas status. Hai guys, tolong doanya, miswa lagi mencret lah, coba itu. Aduh. Kalau laki tidur selimutin, ya Bu. Ini mah laki tidur kedangkrangan. Handphone diperiksain. Laki kita kok kagak goblok-goblok amat. Mau tidur mah pesan WA udah dihapus sama dia. Ada orangnya di sini, orangnya ada di sini. Aduh, di kerjaan dah. Tuh, Masya Allah. Makanya tuh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah istri yang setia. Maka kemudian baginda Nabi singkat cerita ngambil itu gandum dengan tangan yang penuh berkah dan mulia. Itu gandum yadur wahdah muter dewek, baca tasbih bilugotin mukhtalifatin dengan bahasa yang berbeda. Singkat cerita Nabi pun berpesan, ya Fatimah, malaki taat sama laki, taat sama laki, taat sama Allah. Udah mantep, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah pergi ke toko beli sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.